Chapter masih berlanjut dengan Jiu yang tengah menderita karena kekuatan gravitasi dari sang tetua Baekdu mencengkram erat seluruh tubuhnya. Di sini dengan susah payah Jiu pun mengatakan kalau ia tidak ada niatan untuk merendahkan Baekdu sama sekali. Dan jika memang benar adanya demikian, sang tetua pun memberikan Jiu sebuah pilihan, yaitu untuk bergabung dengan Baekdu serta akan mendapatkan dukungan yang terbaik, atau kalau tidak sang tetua jahat akan membuat Jiu menderita sampai ia tidak bisa menggunakan lagi kemampuan Awaken-nya. Tentu Jiu pun bingung kenapa sang tetua Dusik sampai berbuat seperti ini kepada dirinya, tapi dengan enteng sang tetua mengatakan jika ini adalah harga yang sepadan atas penghinaan yang telah Jiu lakukan. Kini Jiu yang hampir kehilangan kesadarannya ini pun mulai teringat dengan percakapannya bersama Kaiden, di mana di dalam flashback tersebut ia pun penasaran dengan organisasi mana si Mamang Kaiden telah berafiliasi. Meski di sini si Mamang Kaiden heran kenapa Jiu tiba-tiba menanyakan hal tersebut, namun Jiu beralasan karena dirinya ingin berada satu organisasi yang sama dengan si Mamang sendiri. Dan sambil memperlihatkan senyumannya, si Mamang pun menjawab kalau ia sama sekali tidak terikat dengan organisasi manapun. Yang mana pada kenyataannya meski menjadi Awaken Independent sangat beresiko, namun sulit untuk bisa mempercayai seseorang mau seberapa dekat hubungan mereka. Dan yang paling utama si Mamang atau beliau ini tidak suka jika harus terikat dengan sesuatu. Jiu yang mendengar pun begitu kagum dengan prinsip dari si Mamang Kaiden, dan ia juga berniat akan melakukan hal yang sama, yang mana ia akan menjadi Awaken yang tidak bergantung dengan sebuah organisasi manapun. Flashback pun usai dan kini Jiu masih terbelenggu sembari dengan susah payah menolak tawaran dari sang tetua Dusik. Tapi akibat hal itu pun kini sang tetua Dusik makin emosi sehingga ia akan menghabisi Jiu agar tidak ada satupun organisasi yang bisa merekrutnya. Ya, Jiu pun menjerit kesakitan maratan langit dikarenakan saking kuatnya belenggu yang memelintir tubuhnya. Namun sang tetua tidak peduli karena ternyata ruangan tersebut telah dilapisi oleh dimensi pemisah ruang sehingga tidak ada seorang pun yang akan mendengar teriakan dari Jiu. Berpindah keluar aula di mana si Jihye langsung mengadukan ke instruktur Jang soal mereka yang tidak diperbolehkan masuk karena sang tetua Dusik ingin mencara empat mata dengan Sojiu. Di sini instruktur Jang pun meminta kedua ajudan untuk menyingkir, tapi perintah dari atasan mereka adalah sesuatu yang mutlak, yang mana para instruktur hanya akan diizinkan masuk saat sang tetua telah menyelesaikan urusan pribadinya dengan Sojiu. In Hyuk beserta Songha yang merasa kalau hal ini mulai gawat meminta para murid untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Dan sekarang setelah semua murid pergi, Gi Jang pun akan berniat memaksa untuk masuk meski dihadang oleh kedua ajudan tadi. Tapi In Hyuk dan Songha pun langsung sigap untuk menghalangi mereka berdua sehingga Gi Jang pun akhirnya berhasil menerobos masuk. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka bertiga tatkala melihat kalau sang tetua Dusik sedang melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap Sojiu. Sontak mereka bertiga pun dengan kesal meminta sang tetua untuk melepaskan Sojiu, namun sang tetua jelas menolak sembari beralasan kalau Jiu terindikasi sebagai penyusup yang sedang memata-matai akademi. Ya, tentu saja In Hyuk sebagai pihak Shinhwa membantah hal tersebut, namun sang tetua lagi-lagi beralasan jika ia punya bukti dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh orang-orang Baekdu. Dan di saat In Hyuk meminta bukti-buktinya sekarang, sang tetua Dusik pun dengan enteng mengatakan akan memberikannya nanti, dan memang apa yang bisa In Hyuk lakukan kalau sang tetua menolak untuk menyerahkan Sojiu. Ditambah lagi dengan sesuatu yang lebih parah di mana sang tetua juga mengancam jika In Hyuk masih tetap bersikeras maka tindakannya akan dianggap sebagai permusuhan oleh Shinhwa terhadap Baekdu. Sang tetua jahat pun juga mengatakan apakah In Hyuk sanggup untuk merusak hubungan baik antara organisasi hanya demi seorang bocah, yang mana asal-usulnya belum jelas dan berkemungkinan untuk menjadi musuh bagi negara mereka. Kini dengan terus menguatkan belenggunya dan membuat Jiu semakin menderita, si tetua Dusik pun mulai menginterogasi Jiu tentang siapa dalang yang telah menyuruhnya menyusup ke akademi. Sementara In Hyuk yang sudah tidak kuasa membendung emosinya ini pun mulai mengeluarkan kekuatan Awaken-nya. Dan tidak disangka kalau kedua temannya pun melakukan hal yang sama, apalagi sebagai seorang instruktur Gi Jang memiliki kewajiban untuk melindungi muridnya.
Kang Dusik yang melihat perlawanan tersebut menyuruh kedua ajudannya untuk bersiap dan kini bentrokan pun terjadi di antara mereka semua. Akan tetapi Song Hik-han datang di saat yang tepat untuk menghentikan ketegangan tersebut dan ia meminta ketiganya untuk mundur sebab ia sendiri yang akan menangani masalah ini. Tentu saat Song Hik-han menanyakan maksud dari tindakannya itu, Kang Dusik pun kembali beralasan kalau ia sedang menginterogasi seorang penyusup. Dan untuk bukti yang diperlukan bawahannya itu sudah menyiapkan hal tersebut dan akan segera dikirimkan. Bapak Song Hik-han pun meminta Kang Dusik untuk segera melepaskan Jiu karena buktinya belum ada dan interogasinya tidak sesuai dengan prosedur. Namun dengan sungguh teganya si tua jahat Dusik malah semakin meningkatkan kekuatan belenggunya dan ia juga meminta Song Hik-han agar tidak ikut campur sebab akan menjadikan dirinya sebagai musuh dari Baekdu. Apalagi tidak mungkin bagi seorang Song Hik-han mau merugikan negaranya hanya untuk menyelamatkan seorang bocah. Akibat pernyataan barusan, Song Hik-han pun dengan perasaan menyesal harus mundur dari masalah ini dan tentu In Hyuk, Gi Wook-jang serta Song Ha pun tidak bisa menerima keputusan tersebut. Tapi di sini Bapak Song Hik-han dengan tegas tidak akan membiarkan siapapun untuk melawan Baekdu selaku organisasi yang menjadi pilar penyokong kekuatan negeri mereka. Dan ia sendiri pun tidak sanggup kalau harus mempertaruhkan negerinya ini hanya untuk seorang bocah Waken Independent. Namun akan lain cerita jika Jiu bersedia menjadi murid dari Song Hik-han, yang mana dengan begitu Song Hik-han pun akan siap membantu Jiu sebagai mentornya. Serta ia juga tidak keberatan kalau Jiu tetap berhubungan dengan mentor aslinya karena yang Jiu perlukan hanya mengakui jika ia bersedia menjadi murid dari Song Hik-han. Mendengar hal itu pun Kang Dusik sadar kalau ini hanya upaya untuk menyelamatkan Jiu semata dan kini ia berencana akan menghabisi Jiu lebih dulu sebelum Jiu sempat memberikan jawabannya. Sementara Song Hik-han yang melihat hidup Jiu sedang berada di ujung tanduk ini pun tanpa pikir panjang akan menghentikan tindakan Kang Dusik. Akan tetapi tiba-tiba sebuah hantaman hebat mengguncang seisi aula dan sebuah kekuatan petir maha dahsyat dari seseorang pun berhasil menerobos masuk ke dalam. Kekuatan petir tersebut bahkan sampai memporak-porandakan area sekitar dan semua orang yang ada di sana pun dibuat kewalahan hanya untuk menahan dampak dari serangan tersebut. Ya, di balik kilatan cahaya petir bercampur kepulan asap tebal, Song Hik-han pun melihat sebuah sosok yang terasa familiar bagi dirinya. Dan ternyata sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah si A.A. Kaiden yang datang untuk menyelamatkan So Jiu. Oh no. Di sisi lain, muka tua keriput dari Kang Dusik pun harus diselimuti rasa syok sebab tidak menyangka jika akan ada seseorang yang dengan mudahnya bisa menghentikan kekuatannya itu. Lalu Kaiden meminta Jiu untuk memperhatikan baik-baik supaya tahu bagaimana cara melenyapkan musuh dengan benar. Dan di saat Kaiden mengumpulkan energi listrik di tangannya, semua orang pun langsung sadar dengan siapakah identitas yang ada di hadapan mereka. Ya, tembakan petir dahsyat pun dilesakkan Kaiden ke arah Kang Dusik, yang mana serangan tersebut Kang Dusik tahan dengan sekuat tenaga menggunakan kekuatan gravitasinya. Akan tetapi seorang Kang Dusik pun bahkan tak sanggup untuk menahannya hingga ia pun harus terlibas oleh serangan tersebut. Serta saking kuatnya serangan petir dari Kaiden sampai-sampai bisa menembus jauh keluar aula. Ya, dan sekaligus juga aksi hebat dari Kaiden Break menjadi penutup untuk chapter yang sekarang. Pada chapter ini memperlihatkan para instruktur yang baru saja tiba dan langsung disuguhkan dengan pemandangan yang sangat mengejutkan. Mereka pun merasakan sejumlah energi besar yang kuat dari tengah aula, namun bukan dari tetua Baekdu ataupun kepala sekolah, melainkan dari seseorang yang tidak mereka kenal. Keterkejutan mereka pun makin bertambah saat menyaksikan kondisi mengenaskan yang dialami oleh salah satu Awaken terkuat di negeri mereka. Namun rasa terkejut mereka pun makin tak terbendung tatkala kepala sekolah menyebutkan nama dari sosok tersebut, yaitu Kaiden Break. Sementara itu Kang Dusik sudah menduga karena memang siapa lagi Awaken beratribut listrik yang bisa memiliki kekuatan di luar nalar. Oh no.
Tapi setelah itu sambil diiringi emosi yang meledak-ledak, mata bolotot dan jigong yang muncrat keluar, sang tetua pun mempertanyakan maksud dari tindakan Kaiden yang tiba-tiba menyerang dirinya. Tentu Kaiden dengan tegas menimpali kalau Kang Dusik-lah yang memprovokasinya duluan dengan cara menyakiti muridnya. Dan sontak semua orang yang ada di sana pun makin terkejut kembali dengan pernyataan yang tidak terduga itu. Kaiden juga menjelaskan jika ia belum lama mengangkat Jiu sebagai muridnya, tapi kini malah mendapati kalau muridnya itu diperlakukan keji oleh seseorang. Sehingga ia pun meminta Song Hee Khan yang masih dalam keadaan terkejut untuk tidak mencampuri urusan mereka. Di sini Kang Dusik masih kekeh menampik karena ia terpaksa sebab Jiu terindikasi sebagai mata-mata dan juga ia tidak tahu kalau Jiu memiliki keterkaitan dengan Kaiden. Tapi tentu saja Kaiden menolak mentah-mentah alibi dari Kang Dusik tersebut, dan sebelum Kaiden menghabisinya ia pun ingin mengkonfirmasi apakah Baekdu juga terlibat dengan masalah ini. Karena jika memang benar terlibat, maka Kaiden tidak akan menahan diri lagi meski lawannya itu adalah organisasi besar sekalipun. Di sisi lain, Su Han Kang menyadari kalau perkataan dari Kaiden bukanlah sekedar gertakan. Pasalnya banyak kabar tersiar tentang Kaiden yang selalu berkonfrontasi dengan sebuah organisasi dan kebanyakan dari mereka hancur di tangan Kaiden. Di sini meski masih diselimuti rasa kesal, namun tetua Baekdu mengatakan jika ini adalah kesalahannya sendiri dan ia pun meminta maaf sebab telah berani menyakiti murid dari seorang Kaiden. Pernyataan tersebut pun jelas membuat semua orang tidak percaya bagaimana bisa seorang tetua Baekdu yang terkenal sangat angkuh sampai harus meminta maaf. Akan tetapi Kaiden dengan nada tinggi mengatakan jika ia tidak peduli sama sekali setelah apa yang Kang Dusik lakukan terhadap muridnya. Kembali orang-orang pun dibuat terdiam saat melihat sifat si AA Kaiden yang ternyata lebih angkuh dan lebih sombong dari sang tetua Baekdu. Di sini Jiu mencoba memanggil si AA Kaiden, tapi Kaiden malah kesal karena pasti Jiu ingin memintanya untuk berhenti. Sementara di sisi lain dengan menggunakan telepati, Song Hee Khan juga meminta Kaiden untuk tidak bertindak lebih jauh. Dan ia mewanti-wanti Kaiden tentang masalah yang nantinya membahayakan Jiu, yang mana meski Kaiden sendiri bisa mengatasi hal ini, tapi dengan menjadikan Baekdu sebagai musuh, tentu akan membuat Jiu diincar dan mengalami kesulitan untuk hidup di negeri ini. Setelah menyadari konsekuensinya, Kaiden pun setuju, apalagi Jiu sendiri yang memintanya untuk berhenti. Namun jelas masalah ini belum berakhir dan Kaiden akan terus mengawasi setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh Baekdu. Lalu kemudian sang tetua yang memang sudah tua dan rentan ini pun harus dipapa oleh kedua ajudannya. Tapi dalam hati sanubarinya sang tetua bau tanah bersumpah akan membayar penghinaan yang telah Kaiden berikan. Sebelum sang tetua meninggalkan tempat, si AA Kaiden pun memperingatkan dirinya agar tidak menyebarkan berita tentang Kaiden yang memiliki seorang murid. Dan hal yang sama berlaku juga untuk para instruktur lain kalau mereka masih sayang dengan nyawa mereka sendiri. Apalagi Kaiden sudah mengingat masing-masing dari wajah mereka dengan sangat-sangat jelas. Kemudian si AA Kaiden menghampiri Jiu sembari mengeluh tentang kondisi Jiu yang hampir setiap hari selalu babak belur. Tapi mau bagaimanapun kali ini tidak bisa dihindari karena lawannya berbeda level dengan Jiu. Setelah semuanya usai, para instruktur pun tetap tinggal di sana dan mereka juga masih tidak percaya kalau rumor tentang Kaiden memang benar adanya. Apalagi kini mereka menyaksikan sendiri aula yang dirancang khusus untuk menahan serangan kuat Awaken telah berhasil dihancurkan hanya dengan serangan tunggal dari seorang Kaiden. Sementara si teteh instruktur kok malah membahas masalah lain, yaitu si AA Kaiden yang terlihat lebih menggoda daripada yang dirumorkan orang-orang. Padahal pas uji coba dia sendiri kecewa ya lihat bentuk si Kaiden yang kucing. Namun terlepas dari itu semua, berita mengenai Jiu sebagai murid Kaiden juga tidak bisa dikesampingkan. Yang mana kini mereka mewajarkan kenapa Awaken pemula seperti Jiu bisa menjadi sangat kuat. Tapi menurut In Hyuk itu masih belum apa-apa sebab yang lebih mencengangkan adalah Jiu yang dilatih oleh mentornya hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan mereka juga makin terkesan karena begitu banyak Awaken kuat yang bahkan masuk jajaran rank global ingin sekali menjadi murid dari sang Kaiden.
Tapi dengan pernyataan tersebut, si instruktur lesu yang terlihat penyakitan ini pun baru menyadari kalau berita besar ini sampai tersebar, maka hidup mereka sudah dipastikan tidak akan selamat. Kemudian scene berpindah ke si Akaiden dan bapak kepala sekolah yang sedang mengobrol, di mana sang bapak Kepsek pun masih belum berhenti terkejut saat tahu kalau selama ini Kaiden tinggal di Korea tanpa disadari oleh siapapun. Ditambah hal lain yang paling mengejutkan, yaitu mentor yang selama ini dibangga-banggakan oleh Jiu hingga membuat beliau sedikit iri adalah si Kaiden sendiri. Namun obrolan tersebut tidak berselang lama karena Kaiden memutuskan ingin segera melihat Jiu serta memastikan kondisinya itu, dan tentu bapak Kepsek pun meminta Kaiden berkunjung kembali karena masih banyak hal yang ingin beliau bicarakan. Kini berpindah scene lagi ke ruangan kamar Jiu yang memperlihatkan Jiu sudah mendapatkan perawatan. Tapi entah mengapa raut wajahnya nampak sangat murung dan hal itu pun membuat Kaiden sedikit khawatir. Terutama setelah terbongkarnya fakta bahwa Jiu kini adalah murid dari seorang Kaiden yang tentu akan membuat Jiu lambat laun menjadi incaran banyak Waken. Di sini ekspresi khawatir dari Kaiden pun berubah menjadi keterkejutan tatkala mengetahui kalau itu bukanlah hal yang membuat Jiu bersedih, melainkan Jiu merasa sedih karena lagi-lagi Kaiden harus datang menolongnya meski kondisinya sendiri belum pulih total. Dan Jiu pun amat sangat menyesal karena telah kembali menempatkan Kaiden dalam situasi yang terus-menerus merugikan dirinya. Akan tetapi Kaiden menimpali kalau hal itu bukanlah masalah besar bagi seorang hebat seperti Kaiden, dan yang perlu Jiu lakukan hanyalah mencemaskan dirinya sendiri. Dan ya, kehangatan yang terjalin antara murid dan guru ini pun sekaligus juga menutup chapter yang sekarang ini. Chapter kini dibuka dengan para murid independen terkecuali Win yang sedang mengalami kegelisahan karena aula tempat pelatihan mereka tiba-tiba hancur. Meski instruktur Jang mengatakan kalau tidak ada masalah serius, tapi tersiarnya kabar tentang Jiu yang terluka parah justru membuat mereka semua makin khawatir. Pembahasan serupa pun terjadi di kantin para murid terafiliasi, di mana dengan bungkamnya para instruktur membuat mereka menduga kalau hancurnya aula pelatihan disebabkan oleh pertarungan sesama guru. Ditambah kecurigaan mereka pun makin menguat saat tahu kalau sang tetua Dusik pergi dari pulau dengan sangat tergesa-gesa, sehingga kini mata semua orang pun tertuju ke arah cucunya, yaitu Kang Sucon. Sien pun lalu berpindah ke ruang bapak kepala sekolah yang memperlihatkan dirinya sedang mengabari Kaiden soal perginya Kang Dusik. Selain itu, beliau juga ingin berterima kasih sebab sebelumnya Kaiden mampu untuk menahan diri, karena kalau Kaiden menghabisi Dusik serta berperang dengan baik, maka otomatis negeri ini akan mengalami keterpurukan. Ya, tentu dengan songong si Kaiden menjawab kalau hal itu ia lakukan bukan demi Songgikhan, tapi terlepas dari itu semua sang bapak kepala sekolah ingin memastikan apakah kini Kaiden akan mulai menetap di Korea. Tentu saja Kaiden menampik kalau ia hanya singgah untuk sekedar mengunjungi muridnya itu, dan hal tersebut sangat disayangkan karena dengan adanya sosok kuat seperti Kaiden, maka pasti negara mereka akan menjadi semakin aman. Namun Kaiden tetap memutuskan untuk pergi demi keselamatan Jiu, serta ia juga ingin agar Jiu tetap tinggal di tempat yang seharusnya ia berada. Bapak kepala sekolah pun mendukung pernyataan dari Kaiden, tapi di samping itu beliau juga senang karena dengan adanya Jiu maka akan menambah daftar talenta muda yang dimiliki oleh Korea. Dan mendengar si bapak Kepsek yang terus-menerus membahas kepentingan negerinya itu, Kaiden pun heran kenapa beliau malah memutuskan untuk pensiun. Namun jawabannya sungguh tidak terduga kalau penyebab Songgikhan pensiun adalah si Kaiden sendiri, yang mana dulu dirinya telah berjuang mati-matian untuk bisa menjadi kuat, sementara tidak pernah terbayangkan jika akan ada seorang Waken independen yang tanpa pelatihan memadai dan dukungan dari organisasi bisa melebihi dirinya. Meski begitu adanya, tapi dengan baik hati bapak Kepsek menawarkan diri untuk menjaga Sojiu saat Kaiden tidak ada. Dan dengan tidak tahu malu, si Kaiden pun mengiyakan tawaran tersebut sembari memasang muka yang sangat songong. Sekarang Shin pun berpindah ke kamar Jiu, di mana Jiu terlihat kebingungan saat Subin menanyakan kebenaran tentang Jiu yang terluka parah akibat tertimpa reruntuhan gedung pelatihan.
Tapi Jisuk mengatakan jika itu pasti kebohongan karena hancurnya bangunan tersebut akibat ulah dari seseorang dan parahnya lagi malah Jiu yang terkena imbasnya. Mereka bertiga pun sampai dibuat merinding dengan kekuatan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, dan saat Jiu ingin menjelaskan situasinya, Subin pun memotong kalau mereka juga sudah menyadari jika masalah ini sengaja ditutup-tutupi oleh para instruktur. Sehingga Jiu pun berterima kasih atas pengertian mereka untuk tidak memaksa dirinya. Kemudian pembahasan mereka pun beralih ke urusan akademi meski di sini masih tersisa 2 semester lagi. Tapi dengan adanya insiden tersebut maka pihak akademi memutuskan untuk mengakhirinya lebih cepat. Setelah selesai, Jisuk dan Subin pun memutuskan untuk pergi agar Jiu bisa istirahat. Sementara Win masih tetap tinggal karena ia ingin memastikan apakah hubungan Jiu dengan tetua Dusik baik-baik saja. Di sini dengan ekspresi datar Jiu pun mengiyakan pernyataan dari Win meski sepertinya Win tahu kalau Jiu sedang berbohong. Namun kini ia pun pergi tanpa membahasnya lebih jauh dan sekarang Jiu pun malah semakin diselimuti kegelisahan. Karena semua orang sudah menyadari kejanggalan dari peristiwa tersebut dan ia pun tidak yakin kalau hal ini akan selesai begitu saja. Selanjutnya berpindah ke Kang Dusik yang sedang berada di atas perahu untuk perjalanan pulang. Di sini sembari emosi sang tetua pun masih tidak menyangka jika dirinya akan semudah itu dikalahkan oleh si AA Kaiden. Dan dengan penghinaan yang ia terima, sang tetua pun tidak akan pernah melepaskan Kaiden beserta muridnya itu. Ya, kini si tetua jahat pun menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan informasi tentang kemunculan Kaiden. Dan dengan senyum jahat di wajah jahanamnya itu, ia pun juga berencana akan membocorkan identitas Jiu sebagai murid dari Kaiden. Senyum jahatnya pun makin merekah karena pasti banyak sekali Wekan yang tertarik dengan kabar tersebut, dan hal itu juga sebagai balasan kepada Kaiden karena telah berani mempermalukan Baekdu. Akan tetapi wajah jahanamnya langsung berubah syok saat si AA Kaiden muncul di hadapan mereka bertiga secara tiba-tiba. Lalu Kaiden pun sembari murka mengatakan jika ia telah menduga dan hafal betul dengan sifat orang seperti Kang Dusik. Oh no. Sementara si tetua jahanam Dusik dengan berkucuran keringat dingin tidak bisa menampik lagi. Sekarang Kaiden akan benar-benar menghabisi si aki-aki ini meski Kang Dusik memerintahkan kedua ajudannya untuk melawan Kaiden. Tapi saking besarnya kekuatan tersebut mereka pun hanya bisa terdiam pasrah, dan kini sembari tersenyum si AA Kaiden pun akan melepaskan kekuatan penuhnya. Ya, kekuatan petir mahadasyat pun menghantam kapal tersebut hingga menimbulkan gelombang besar di lautan. Dan sungguh tragis nasib yang dialami si tetua jahanam yang mana kapal yang ditumpanginya telah hancur berkeping-keping dan terlihat kini hanya Kaiden seorang saja yang tersisa. Dan momen epik tersebut pun sekaligus juga menutup chapter yang sekarang. Chapter dibuka kembali di ruang guru saat In-hyuk mengabarkan perihal hilangnya keberadaan sang tetua jahat Kang Dusik. Ia pun menjelaskan kalau kabar tersebut ia peroleh saat dihubungi oleh pihak Baekdu mengenai Kang Dusik yang tidak kunjung pulang. Dan untuk menenangkan situasi, si Teteko pun berasumsi kalau mungkin saja sang tetua sedang melakukan perjalanan dinas di luar organisasinya. Ya, meski masih berupa dugaan, tapi In-hyuk meminta mereka semua untuk berdoa demi keselamatan beliau, dan momen mengheningkan cipta ini pun kini dimulai dengan In-hyuk yang memimpin doa. Setelah doa berjamaah, In-hyuk, Songha, dan Gyeokjang pun pergi keluar, sementara sisanya baru sadar kalau tujuan mereka berkumpul bukanlah membahas Kang Dusik, melainkan ingin membahas masalah kerusakan akademi. Serta entah bagaimana mereka bisa lupa, apalagi malah membiarkan si In-hyuk memimpin rapat dengan seenak jidat. Sehingga kini mereka pun bingung bagaimana cara melaporkan kejadian ini ke masing-masing organisasinya. Kemudian berpindah ke Gyeokjang yang sedang mengabari para murid independen tentang akademi yang harus berakhir lebih cepat. Tapi mereka tidak perlu merasa sedih sebab setelah akademi selesai berbenah, mereka semua akan mendapatkan pelatihan yang jauh lebih layak. Dan tidak lupa juga beliau meminta mereka agar tetap tekun berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka.
Meski di sini Gi Wookjang juga merasa sedih karena singkatnya waktu pelatihan, tapi tidak disangka para murid pun dengan kompak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Dan mereka juga ingin agar Gi Wookjang saja yang tetap menjadi instruktur mereka ke depannya. Kini para murid independen pun akan bersiap untuk berkemas dan di sana juga si Ji-hye berinisiatif untuk membuat grup chatting agar komunikasi mereka tetap terjaga. Sementara itu Ji-woo malah terdiam sebab baru saja mereka semua bisa akrab tapi kini malah harus terpisahkan oleh jarak. Di selang itu tiba-tiba Gang Suk Choi datang menghampiri untuk mengobrol empat mata dengan Ji-woo. Ia pun ingin memastikan apakah Ji-woo akan kembali berpartisipasi dalam akademi dikarenakan ia merasa kecewa karena sebelumnya tidak menjadi lawan sparring bagi Ji-woo. Di sisi lain Ji-woo hanya bisa terdiam dan tidak tahu harus merespon apa, tapi Gang Suk Choi mengatakan jika ia tidak bermaksud buruk serta hanya ingin mengetes kemampuan Ji-woo semata, yang kebetulan mereka itu sama-sama petarung jarak dekat. Sementara ada seseorang yang kebetulan menguping dengan penuh rasa gelisah dan Su Han Kang yang tahu identitas Ji-woo malah makin panik karena mau siapapun yang menang di antara pertarungan mereka berdua tetap akan membuat organisasi Baekho dalam bahaya. Ya, sekarang setelah urusannya selesai dengan Gang Suk Choi, Ji-woo pun tak sengaja melihat keberadaan si Akaiden bersama sang bapak kepala sekolah. Dan ia pun langsung berlari menghampiri mereka, serta di sini Kaiden pun terpaksa mengucapkan salam perpisahan kepada Ji-woo karena sudah tiba masanya ia harus kembali. Tentu dengan kepergian mendadak tersebut membuat perasaan Ji-woo menjadi hancur sehancur-hancurnya. Apalagi sebelumnya ia tengah bersedih karena harus berpisah dengan teman-temannya itu. Tapi di sini tidak disangka Ji-woo pun lebih memilih untuk ikut bersama si Kaiden dan Kaiden jelas menolak hal tersebut serta ia berpesan agar Ji-woo tetap berlatih apa yang Kaiden ajarkan. Ji-woo pun hanya bisa pasrah menerima keputusan dari Kaiden dan belum sempat air matanya menetes, keberadaan sang Kaiden pun langsung lenyap dari hadapan mereka berdua. Dan akibat hal tersebut Ji-woo pun makin tak kuasa membendung kesedihannya serta ia pun terus menyalahkan dirinya sendiri. Sementara si bapak Kepsek mencoba menenangkan Ji-woo dengan berkata kalau itu memang sudah seharusnya. Karena mau bagaimanapun Kaiden memiliki banyak musuh dan beberapa di antara mereka bahkan membuat Kaiden kesulitan untuk melawan. Jadi jika Ji-woo tetap saja kekeh untuk ikut maka hanya akan membuat nyawa mereka berdua dalam bahaya. Apalagi kini status Ji-woo merupakan murid dari seorang hebat seperti Kaiden. Meskipun di sini Ji-woo belum sadar betapa berharganya menjadi murid dari seorang Kaiden, tapi Bapak Kepsek menambahkan jika Kaiden merupakan salah satu Awaken terbaik di dunia. Hal itu ia raih dengan terus mengalahkan setiap Awaken kuat yang ia tantang, dan semakin kuat serta terkenal dirinya, maka semakin banyak pula orang-orang yang ingin mengabdikan diri sebagai murid Kaiden, namun tidak ada satupun yang dirinya terima dan hanya Ji-woo seoranglah yang entah bagaimana membuat Kaiden merubah pendiriannya itu. Setelah mendengar kata-kata bijak dari sang kepala sekolah, Ji-woo pun mulai menyadari betapa banyaknya hal berharga yang ia dapat dari Kaiden. Dan oleh karenanya Ji-woo pun bertekad akan menjadi semakin kuat serta ia tidak akan mengecewakan orang yang telah menaruh kepercayaan kepada dirinya. Sehingga suatu saat jika dirinya sudah layak, maka Ji-woo pun akan dengan yakin meminta Kaiden agar membawanya ikut pergi bersamanya. Akan tetapi setibanya di kamar ekspresi penuh keyakinan dari Ji-woo pun langsung sirna seketika itu juga karena ternyata orang keren yang tadi ia tangisi malah sedang anteng husu ngorok di atas tempat tidur sambil berkucuran cairan jigong. Si koplok padahal udah ngebangun suasana penuh haru. Ya, sontak Ji-woo pun sambil nangis lompat ke kasur hingga membuat si Mamang Bahenol terbangun dan konyolnya si Mamang malah heran dengan kelakuan Ji-woo yang ujuk-ujuk nangis di hadapan dirinya. Tentu Ji-woo menangis sebab tadi si Mamang telah pamit kepada dirinya, tapi dengan santuy sambil nguap calangap huai, si Mamang gendut pun menimpali kalau dirinya terpaksa berbuat seperti itu hanya untuk mengelabui Song Gik-han saja. Dan Ji-woo pun bersyukur karena hal itu hanyalah kesalahpahaman semata. Kemudian scene berpindah ke sore hari di mana Ji-woo pun sudah pulang ke rumahnya dan ia pun pamit kepada teman-temannya serta kini setibanya di rumah
Kedatangan dari Jiu pun langsung disambut hangat oleh semua kucing-kucing kecil kesayangannya dan termasuk si Abu yang ikut menyapa kepulangan sang ketua geng alias si Mamang Kaiden. Dan ya, scene penuh kehangatan ini pun mengakhiri chapter yang sekarang. Chapter pun dibuka saat pagi hari di mana Jiu akan kembali menjalani aktivitasnya sebagai pelajar normal. Sementara si gumpalan berbulu Mamang Kaiden malah asik ngorok sambil mengigau akan kehebatan dirinya itu. Di dalam perjalanan dengan perasaan riang gembira, Jiu pun saling berbalas chat dengan teman-temannya dari akademi. Dan kemudian ia pun tak sengaja bertemu dengan Win yang sedang melakukan rutinan bersedekah makanan kepada para kucing liar. Percakapan hangat antara sesama pecinta kucing ini pun terjadi, namun tiba-tiba terdengar suara keluhan dari seseorang. Yang mana itu adalah si biang kerok Jisuk, dan ia pun pagi-pagi sudah ngomel karena Jiu dan Win sangat getol memberi makan kucing liar. Konyolnya, meski Jisuk terus-menerus mengeluh ke arah mereka berdua, tapi ternyata malah ia sendirilah yang membawa pakan hewan paling banyak, dan sambil terus ngomel ia justru yang paling jor-joran bersedekah makanan. Di momen itu juga Jisuk tak sengaja melihat seekor kucing gemoy yang lucu dan menggemaskan, dan seketika itu juga sembari diiringi senyum jahat, ia pun berencana akan menjadikan kucing gemoy tersebut sebagai kandidat wekan peliharaannya yang ke-9. Terlepas dari sikap konyol Jisuk, Jiu pun penasaran kenapa Jisuk sampai repot-repot membawa banyak pakan hewan. Tapi Jisuk menimpali kalau ini hanyalah makanan sisa yang kebetulan berada di kamarnya. Dan nyatanya ia sengaja menimbun banyak stok makanan kucing sebab ia berencana akan mengemukkan semua kucing sampai bisa menjadi makhluk weken. Di tempat yang berbeda terlihatlah para NPC begundal yang sedang dibully oleh para NPC lain dari sekolah yang berbeda juga. Ya, alasan para NPC begundal dibully sebab tidak becus untuk store uang keamanan, dan yang lebih fatalnya lagi ketiganya gagal untuk menyeret Jisuk ke hadapan mereka. Sebenarnya ketiga NPC begundal ini mampu untuk menghadapi mereka kalau saja mereka tidak memiliki backingan bernama Sukchol, Seokcheol, Sukchol. Dan sosok pemuda yang dimaksud adalah orang yang sedang duduk di atas tangga sembari memegang sebuah bola. Di sini dijelaskan kalau pemuda, ini beneran pemuda kan ya? Ya, kalau pemuda yang bernama Sukchol ini tiba-tiba mencatatkan namanya sebagai pimpinan geng setelah berhasil mengalahkan semua berandalan di sekolah tersebut. Namun kini ia meminta kedua bawahannya untuk melepaskan ketiga NPC begundal, dan dua orang tadi pun menyuruh mereka pergi untuk segera mencari Jisoo. Setelah kepergian mereka, kedua bawahan si Sukchol yang sedang menjelek-jelekan Jisoo pun langsung dibuat kaget karena bos mereka bisa dengan mudah menghancurkan bola biliar dengan satu tangan saja, dan sepertinya si Sukchol ini memiliki dendam pribadi terhadap Jisoo. Kemudian scene pun berpindah ke sekolah di mana suasana kelas pun sudah ramai kembali pasca libur panjang musim panas. Obrolan random pun terjadi terutama pada gadis sosialita yang mengeluhkan perihal tidak adanya cowok ganteng di kelas mereka. Si gadis berkuncir ini pun menyinggung sosok Win, tapi si gadis berambut pendek menimpali meski Win terlihat lumayan good looking, namun sifatnya itu sangat enggak banget. Dan saat mereka membahas Jiu, raut wajah mereka pun berubah ilfil sebab tidak mungkin bagi mereka bisa menyukai orang culun, cupu, kelam, kurang percaya diri, kurang sosialisasi, masa depan suram, dan tidak good looking seperti Jiu. Akan tetapi pas orang yang mereka bicarakan pun muncul, mereka bertiga sampai dibuat kesemsem dan terpana karena baru menyadari ketepatan Jiu yang sesungguhnya. Seolah-olah Jiu sekarang menjadi orang yang jauh-jauh sangat berbeda. Kini ekspresi kesemsem dari ketiga gadis itu pun berubah syok tatkala ada orang asing yang datang ke kelas mereka. Dan ternyata itu adalah si gadis gotik Subinli, yang mana para murid pun menyadari kalau seragam yang ia pakai berasal dari sekolah elit papan atas, yaitu bernama Sekolah Putri Gyeon. Gyeon. Itulah, lanjut. Sontak Jiu pun kaget dengan kedatangan temannya itu, dan tentu para murid lain pun ikut kaget juga karena orang pendiam seperti Jiu bisa memiliki teman dari sekolah yang sangat elit.
Di sini saat Subin ingin menjelaskan maksud dari kedatangannya, wajahnya pun jadi kesal karena sedari tadi ketiga gadis sosialita terus menatap ke arah dirinya. Tapi Jiu langsung meminta Subin untuk segera pergi sebab sebentar lagi pelajaran akan dimulai. Ya, sang pak guru pun tiba dan ia langsung kaget karena mendapati ada orang asing di kelasnya. Namun beliau sadar kalau orang itu adalah Subin, yang mana ternyata pihak sekolah telah memberikan izin resmi supaya Subin diperbolehkan belajar untuk sementara waktu di sana. Dan Subin pun menjelaskan kalau alasannya pindah dikarenakan sudah tersiar kabar tentang kehebatan sang bapak guru dalam hal mengajar, yang tentu membuat sang pak guru senang sekaligus nervous karena harus mengajar murid terpintar dari sekolah elit. Ya, semua orang pun termasuk Jiu sendiri sampai tercengang saat mengetahui kalau Subin adalah murid terpintar di sekolah elitnya itu. Akan tetapi terlepas dari itu semua, sang pak guru pun makin dibuat tidak habis pikir karena ada orang asing lain yang ikut datang ke kelasnya. Ya, ternyata itu adalah si biang kerok Jisuk yang sedari awal sudah duduk di depan Jiu tanpa ada yang menyadari satupun. Dan konyolnya, sambil berlaga seperti murid terpintar juga, ia beralasan kalau dirinya ingin sekali mendapatkan pengajaran dari sang bapak guru yang hebat. Namun naas, tanpa basa-basi sang bapak guru pun langsung mengusir Jisuk dari kelas mereka, yang mana scene konyol itu pun menutup chapter yang sekarang. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan, karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya, karena ini hanya sebatas rangkuman dan untuk hiburan. Dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.